Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mulakan dulu kelas kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf, hari ini kita akan lakukan proses perkuliahan dengan full online ya. Jadi teman-teman nanti silakan menyaksikan video ini dan nanti kita akan berdiskusi via fasilitas e-learning maupun nanti via WA. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan ya. Materi ini sebenarnya harusnya saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, ini terlewat gitu, tapi nggak apa-apa, masih sejalan ya. Kita akan bicara tentang uh, entrepreneur behavior ya. Jadi kalau sebelumnya kita udah bicara tentang mindset, baru kemudian behavior apa sih, habit apa, kebiasaan apa yang perlu muncul, dan itu berlaku di kalangan entrepreneur. Ya, itu akan kita diskusikan di pertemuan kali ini. Nah, selain video ini juga saya sudah siapkan juga link ya yang kalian bisa tonton bagaimana para entrepreneur bisa menyajikan terobosan-terobosan bagi bisnisnya. Bahkan saat bisnisnya sudah tidak lagi kompatibel karena satu dan lain hal. Ya, jadi di video yang saya juga sertakan di learning kita akan bahas tentang AirAsia ya. Nanti ada beberapa diskusi yang saya minta juga kalian isi ya berkaitan dengan AirAsia. Baik, saya langsung saja ya. Kita akan berbicara tentang uh, perilakunya entrepreneur. Ya. Dalam perjalanan bisnis yang saya alami ya, dan saya juga pernah sampaikan ke kalian ya, memulai bisnis itu sebenarnya tidak sulit. Satu-satunya hambatan yang dilawan ya, satu-satunya yang menghambat kenapa seseorang tidak akhirnya memulai bisnis, itu pasti karena faktor pribadi, faktor personal. Tidak ada satupun orang di luar sana yang menghalangi siapapun untuk masuk bisnis kecuali dirinya sendiri. Sehingga saya bilang memulai bisnis itu udah mudah. Yang perlu dilawan adalah diri sendiri. Saya pernah sampaikan ke kalian ya, kenapa saya bilang mudah. Saat ini juga kalian bisa langsung ketik di WA, sebar broadcast gitu ya, bahwa kalian misalnya jual nasi uduk satu porsi harga 10.000. Nah, serta merta kalian saat itu sudah memulai bisnis. Jadi memulai bisnis memang tidak pernah sulit. Yang jadi pengalaman saya ya, jadi waktu itu saya juga pernah merintis satu bisnis digital, ya, advertising ketika era awal e-commerce baru muncul, ya, internet baru rame. Saya punya satu unit bisnis namanya pelangnama.com. Ini kerjasama sama teman saya yang biasa bikin website. Ya, kita ide bisnisnya sebenarnya sederhana, ya kita cari mitra-mitra bengkel ya yang biasa bikin kebutuhan advertising, huruf timbul, ya pelang nama, neon box gitu ya. Nah, kita kerjasama sama mereka, kita bilang kita yang cariin konsumennya, nanti kalau ada konsumen masuk, dia yang kemudian melakukan produksi ya. Dan websitenya waktu itu kita kasih nama pelangnama.com. Saya rekrut satu mahasiswa, saya bekali Asia ya HP ya, saya bekali HP Asia dan BlackBerry saat itu ya lagi booming tuh dua provider dan teknologi itu untuk menerima pesanan. Ya. Singkat cerita ya alhamdulillah cukup berkembang ya. Omset per bulan rata-rata sudah 50 sampai 100 juta ya. Tapi saya terimanya komisi ya. Jadi persentase dari transaksi yang dihasilkan. Saya terima 5 sampai 10%. Nah, sebagian dari dana itu kemudian saya berikan ke admin yang bertugas tadi ya. Jadi dengan adanya teknologi digital saat ini kita sebenarnya sudah tidak kesulitan untuk mencari pasar. Saya juga pernah merintis bisnis kuliner, saya kasih nama Rizal Hut, sudah saya bahas di pertemuan yang lalu-lalu ya. Sudah sampai ke 5 cabang, saya sempat jual franchise-nya, satu masa franchise waktu itu saya jual 20 juta, ya, satu gerobaknya saya jualnya 8,5 juta.
Modalnya dari mana? Waktu itu dapat pinjaman. Pinjaman dari BUMN, dananya BUMN. Saya juga pernah dan bersama teman-teman merintis bisnis teknologi ya, lebih spesifiknya nanoteknologi, mulai dari pelatihannya, jual alatnya, ya, sampai riset-risetnya. Ya alhamdulillah ya perusahaan ini saat ini sudah cukup besar ya dan sudah IPO kemarin ya, sudah listing ke bursa, dapat pendanaan sekitar 130 M lah. Tapi sayangnya saya sudah tidak lagi di sana gitu ya. Jadi sampai jadi ledekan juga sama teman-teman, jangan-jangan gara-gara saya keluar baru akhirnya grup ini bisa menjadi besar gitu. Ya nggak apa-apa lah. Mmm, saya ahli nanoteknologi kah? Enggak, ya. Tapi ada orang yang ngerti. Jadi memulai bisnis itu mudah, nggak perlu susah cari pasar, kita langsung posting, langsung ya, menjangkau pasar tuh saat ini sangat mudah. Modal juga bisa dicari selama idenya otentik, bagus, ya diterima pasar, bisa kita kemas dengan baik, ya gampang cari modal. Dan juga mungkin kita nggak perlu kompetensi yang ribet-ribet karena kita bisa bermitra dengan orang lain yang punya kompetensi tersebut. Ya, jadi mulai bisnis itu mudah. Tantangannya sebenarnya ya. Oh ya ini satu lagi model bisnis yang juga saat ini masih saya jalani ya di dunia training. Namanya values activation dan saya juga punya berbagi listrik dan perusahaan solar teknik juga ya. Ini yang saat ini masih berjalan. Kalau yang tadi udah enggak tuh. Dan setiap perjalanan bisnis tuh ngasih pembelajaran yang luar biasa lah. Ya. Nah, tantangan sebenarnya dari bisnis itu bukan memulai, tapi bagaimana bisnis tersebut bisa bertahan dan juga membesar. Nah, itu PR-nya tuh. Ya, di saat orang-orang mulai meragukan, di saat dana mulai krisis ya, di saat konsumen mulai pada protes gitu misalnya ya, dan konsumen nggak ada yang nggak protes sih, cuma udah nggak beli lagi aja ya. Nah ini kemudian menjadi ujian bagi bisnis bagaimana dia bisa tetap berkembang. Ya. Kita kalau bikin rencana bisnis kan begini ya, wah indah gitu tuh ya, rencana jalan ujungnya tuh indah gitu kan. Ya tapi pada kenyataannya, ya, kita akan melewati turunan, jatuh, mendaki gunung yang luar biasa, ditinggal oleh teman dan lain sebagainya. Kita akan merasakan kesendirian, nggak ada orang yang mendukung ya misalnya. Nah inilah kemudian yang menurut banyak sumber, menurut banyak pakar, rata-rata tingkat keberhasilan startup itu ya hanya 10% atau tingkat kegagalannya itu 90%. 90% bisnis yang dirintis itu akan gagal di 2 tahun pertama. Ya. Nah, 50% akan bertahan di 2 tahun berikutnya. Jadi inilah yang kemudian membuat tantangan ya bagi bisnis-bisnis bagaimana dia bisa melalui 2 tahun pertamanya. Oleh karena itu, setiap orang yang sudah memutuskan bahwa bisnis adalah jalan hidupku gitu ya. Nah, para pelaku bisnis ini memiliki satu behavior, satu prasyarat utama yaitu dia harus punya strong mentality. Ya, sebagai business owner, di saat semua orang lagi nggak suka, lagi berat, ya kita harus tetap bisa melangkah dan berjalan. Ya, dan disitulah kemudian dia bisa menunjukkan kapasitas dan kualitas dia sebagai businessman. Ketika dibilang strong mentality, artinya perjalanan bisnis kalian, perjalanan bisnis yang akan kita lalui boleh jadi sepanjang jalan itu akan banyak penuh kesedihan. Dia kan nggak tahu bagaimana dia bisa dibilang kuat kalau dia tidak melalui sekian banyak ujian. Ya sama kayak orang sabar lah. Orang sabar itu baru bisa dibilang sabar kalau dia sudah melalui ujian-ujian kesabaran kan gitu ya. Ya, jadi eh, disinilah kemudian proses perjalanan bisnis, kejatuhan dan kegagalan, ya, penolakan-penolakan yang mungkin dialami, sulitnya melakukan inovasi, disitulah kemudian proses untuk mendewasakan kita dan membuat mental bisnis kita kemudian semakin kuat dan semakin kuat. Jadi setiap pemilik bisnis wajib punya strong business owner mentality.
Nah, saya sering bilang juga, your business will be bigger than your personal capacity. Kalau kita tidak mendevelop diri kita baik dari kapasitas, dari kemampuan personal, dari mentalitas yang kuat, ya, maka bisnis kita juga akan nggak pernah lebih besar dari kapasitas diri kita. Artinya apa? Jika kita ingin membuat bisnis kita besar, yang pertama kali harus kita didik, yang pertama kali harus kita latih itu bukan orang-orang di dalam bisnis kita, bukan, tapi diri kita dulu. Ya, apakah kemudian setiap hari kita sudah membuat bisnis kita dan diri kita itu berkembang? Apa knowledge yang saya butuhkan? Jejaring apa yang saya perlukan? Siapa yang saya harus ajak ke dalam tim saya? Dan itu terus. Ya. Ketika kapasitas diri kita meningkat, orang aja tertarik sama diri kita, maka bisnis kita juga besar kemungkinan akan bisa menarik orang lain. Your business won't be bigger than your personal capacity. Nah, banyak pakar yang kemudian merumuskan teori-teori tentang entrepreneurship. Ya. Ada 6 sifat, ada 12 sifat. Ya. Ini ada 13 kalau nggak salah. Ya. Pokoknya banyaklah teori-teori entrepreneurship. Tapi kalau saya berpendapat ya, dan kalau mau saya simpulkan ke dalam dua karakter utama, maka seorang entrepreneur itu paling utama dia harus punya sikap proaktif. Ya, ini behavior yang harus kalian bangun, ya karakter, sifat, kebiasaan yang harus kalian bangun, yaitu adalah proaktif. Proaktif itu artinya apa sih? Dia nggak bisa diem untuk melihat dan bertindak bila ada sesuatu yang mengganggu baik dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Ya. Orang-orang proaktif itu dia fokus pada apa yang dia bisa dan dia tidak mengeluhkan apa yang dia tidak bisa. Gitu. Teman-teman ngelihat ada orang mau nyebrang, bapak-bapak udah tua gitu ya mau nyebrang sulit. Orang proaktif, ya dia akan segera berlari menghampiri orang tua tersebut dan membantunya menyeberang. Ada ibu-ibu bawa belanjaan jatuh, ya orang proaktif akan kemudian segera menolong. Ya. Begitu juga ketika dia melihat peluang bisnis, ya. Ada peluang bisnis, ya orang proaktif akan mempelajari lebih lanjut, bertanya, mengeksplor sampai akhirnya mengeksekusi ide bisnis tersebut. Ya. Ini karakter yang paling penting ya dalam perjalanan kalian menjadi seorang entrepreneur ya. Jadilah orang yang proaktif. Apapun yang mengganggu eksekusi. Di slide awal saya selalu quotes itu apa yang disampaikan oleh Steve Jobs. Ideas itu worth nothing. Execution means everything. Eksekusi lah yang kemudian membuat apapun ide-ide bisnis kita itu menjadi bernilai. Nah, orang-orang yang proaktif, setiap dia punya ide, dia pelajari lebih lanjut, dia eksplorasi. Setiap dia dapat gagasan, dia nggak biarkan itu menguap begitu saja. Ya. Setiap dia melihat masalah, dia kemudian berpikir untuk bagaimana menyelesaikan. Nah, ini orang-orang proaktif. Nah, orang-orang proaktif, saya sudah sampaikan tadi, dia fokus pada apa yang dia bisa. Atau kalau dalam terminologinya disebut orang-orang yang fokus pada circle of influence-nya. Dia tidak mengeluhkan pada hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Circle of concern. Sebaliknya, orang-orang yang reaktif, dia akan fokus ngurusin urusan orang lain. Dan dia lupa pada hal-hal yang sebenarnya masih bisa untuk dia kerjain. Jadi kalau ada masalah gitu ya, gimana sih nih yang ngurusin catering nggak bener nih. Wah, dia komplain aja ya misalnya gitu ya. Tapi orang-orang proaktif, oke, dia cateringnya nggak bagus. Apa yang bisa saya lakukan untuk kemudian membuat cateringnya ini tambah bagus misalnya. Produk apa yang kemudian harus saya tawarkan kalau saya punya bisnis catering. Nah, kenapa orang Indonesia itu entrepreneurnya sedikit? Ya, kita bisa lihat dari sini. Sebagian besar orang Indonesia fokus pada hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Dia komentarin pemerintah, dia komentarin logo halal lah, sekarang lagi heboh ya logo halal. Dia komentar hal-hal yang di luar concernnya dia sebenarnya. Dan dia nggak bisa apa-apa gitu. Ya. Tapi orang-orang yang kemudian melakukan
punya sikap proaktif, dia akan concern sama hal-hal yang bisa dilakukan. Oke, kalau memang logo halal itu menjadi concern kalian, pastikan kalian punya pengaruh di situ. Saya nggak bisa merubah kebijakan logo halal karena itu punyanya pemerintah. Oke, apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa bikin tulisan yang mengulas tentang bagaimana logo halal di negara-negara lain. Dan kemudian saya compare dengan Indonesia misalnya. Kalau memang kalian tidak setuju. Atau kalau kalian setuju dengan logo halal, kalian juga kemudian membuat tulisan yang argumentatif yang mendukung kenapa logo halal yang baru itu lebih penting daripada logo halal yang lama. Kalau memang itu jadi circle of influence kalian. Ya. Jadi intinya dia nggak membiarkan orang-orang proaktif itu, dia nggak membiarkan dirinya itu terkonsumsi oleh hal-hal yang dia nggak bisa lakukan apa-apa di dalamnya. Dia hanya fokus mengeksekusi apa yang dia bisa. Nah ini orang-orang proaktif. Oke, kita coba ya. Wabah corona kemarin misalnya. Orang-orang yang reaktif, ya, dia akan kemudian mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Dia akan kemudian mengkritisi orang-orang yang terkena teori konspirasi bahwa corona itu adalah bikinan dan lain sebagainya. Ya. Ini orang-orang reaktif. Tapi orang-orang proaktif, dia memang nggak punya kendali terhadap corona. Dia nggak bisa nyetop corona untuk bisa datang ke dia. Apa yang bisa dia lakukan? Dia kemudian melakukan sebatas kemampuan dia, apa yang dia bisa, dia optimalkan untuk mencegah corona berkembang. Ya. Dia bikin kampanye misalnya tentang penggunaan masker, dia bikin, kalau memang kalian punya melihat ada potensi bisnis gara-gara corona, ya misalnya kalian jadi produsen alat kesehatan, jadi produsen suplemen, ya. Ada salah satu mahasiswa dulu orang tuanya itu bisnis jahe, ya, jahe bubuk. Dan semenjak wabah corona, bisnisnya itu naik 2 kali lipat. Nah, ini ternyata corona juga memberikan berkah tersendiri buat sebagian orang dan sebagian sektor bisnis, ya kan? Nah, fokus apa yang kita bisa berlatih itu, teman-teman. Di kampus apa yang bisa kita lakukan? Kelas apa yang bisa kita lakukan? Fokuslah pada apa yang masih dalam kendali kita. Nah, ini kita berlatih untuk proaktif. Dan sikap ini akan sangat bagus, baik kalian nanti akan menjadi entrepreneur di dunia bisnis, atau mungkin kalian akan masuk ke sebuah korporasi, dan orang-orang yang proaktif akan menjadi lebih unggul dibanding orang-orang yang hanya diam saja dan menunggu nasib. Nggak akan selalu kayak gitu. So, yang pertama yang harus kalian bangun adalah sikap proaktif. Yang kedua, memiliki daya tahan. Endurance. Orang-orang entrepreneur itu adalah orang yang teruji daya tahan. Baik durasi secara kuantitatif, ya dia bisa bekerja dalam waktu yang cukup lama, maupun kemudian secara kualitatif. Ya. Dia bisa menghasilkan akselerasi kerja yang luar biasa, ya, karena daya tahannya yang tinggi. Ya. Oleh karena itu, kalian bisa jumpai ya di banyak negara-negara bisnis misalnya ya, orang-orang entrepreneur yang jago, entrepreneur yang bagus, handal, dia juga akan melakukan sekian banyak program untuk memastikan dirinya itu stay fit. Ya. Karena dia sadar, dia akan pergi ke banyak tempat, bertemu dengan banyak orang. Durasi pekerjaan dia itu akan panjang gitu. Oleh karena itu dia akan punya cukup waktu juga untuk membangun dirinya, meningkatkan kualitas dirinya agar dia terus sehat. Jeff Bezos misalnya, kalau kalian lihat ya, Jeff Bezos di usianya yang sudah tidak lagi muda, tapi kalian lihat badannya masih fit gitu, karena dia punya waktu rutin untuk olahraga. Dan banyak eksekutif lainnya, Pak Sandiaga Uno misalnya doyan lari gitu ya. Lari, jangan sampai para pebisnis kita tuh baru diajak rapat sebentar udah ngantuk. Kerja lagi lembur nggak kuat. Klien padahal minta deadline-nya besok, tapi kita udah nggak kuat matanya. Kenapa? Karena kita nggak fit gitu. Jadi kalian juga harus membiasakan diri punya endurance. Ya ini sekedar pengalaman, berbagi pengalaman ya sama kalian. Ya saya pernah ada satu project ya. Waktu itu dapat kerjaan assessment di salah satu kementerian. Besok pagi sudah dijadwalkan presentasi di hadapan dirjen.
Padahal belum kelar nih. Jadi malam sehari sebelumnya saya kumpul sama teman-teman, kita keroyokan ngerjain kerjaan itu biar selesai ya, laporan assessment. Terus ya seharian tuh mulai dari pagi kita udah ngerjain, siang ke sore, ya ke sore ke malam gitu udah lihat jam 10, jam 12, jam 1, tiba-tiba jam sudah menunjukkan jam 3 ya, dan kita belum ada yang tidur tuh. Ya udah mau nggak mau nih kan, kalau udah jam 3 gini kan nggak mungkin kita kemudian tidur. Ya udah kita selesaiin, selesai sholat subuh kita langsung siap-siap, karena setelah laporan jadi kan harus kita cetak. Jadi jam 6 pagi, sebelum jam 6 itu kita sudah berangkat, selesai sholat subuh kita berangkat menuju percetakan yang 24 jam, kita langsung cetak sambil menunggu dicetak kita sempat sarapan dan kemudian langsung berangkat. Jam 8 kami sudah sampai di salah satu di kantor kementerian itu, dan jam 9 dijadwalkan presentasi di Dirjen. Kami persiapan segala macam. Presentasi, ternyata setelah presentasi kami harus melakukan revisi sampai jam 2 siang. Jam 2 kami baru makan siang, pulang ke rumah, udah sore, gitu, udah menjelang maghrib, sudah nggak mungkin tidur kan, ketemu anak-anak, main apa segala macam. Akhirnya saya tidur lagi jam 9, jam 10 malam hari itu. Jadi praktis 30, 36 jam itu saya nggak tidur. Uh, Endurance teman-teman. Dan saya sadar gitu bahwa endurance itu jadi penting, makanya saya rutin ya, biasanya rutin melakukan olahraga juga. Ya, cuma memang sejak pandemi saya kena COVID 2 kali gitu, jadi sempat akhirnya merubah budaya, merubah pola makan, pola tidur dan lain sebagainya, mulai nggak teratur lagi nih olahraganya ya. Jadi nih dalam kesempatan kali ini saya mengingatkan diri saya dan kalian juga untuk kita sama-sama membangun kualitas diri kita baik secara fisik maupun mental dan rupiah. Nah, jadi bangunlah endurance. Kenapa? Karena perjalanan menuju seorang entrepreneur itu nggak semuanya itu penuh kebahagiaan gitu ya. Kalian akan melalui valley of death, ya. Melalui kesedihan, sorrow yang luar biasa. Ya. Ada ditolak, ada harus begadang ngejar target, ada pertama kali masarin produk, ya, dan lain sebagainya. Dan ini butuh endurance teman-teman. Baik endurance secara fisik maupun secara mental. Dan dua-duanya ini saling terhubung. Yang fisiknya gak bagus, biasanya mental juga gak bagus. Ya kalian ngerasain lah. Kalau kalian lagi gak enak badan gitu, kayaknya kemana-mana males gitu kan. Ya, karena fisiknya lagi gak bagus. Dan begitu juga sebaliknya, kalau mental gak bagus, itu juga akan bikin fisik kita juga jadi gak bagus. Oleh karena itu, makanya ada filosofi dalamnya mensana in corpore sano gitu ya. Di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang juga sehat ya. Jadi dua-duanya itu jadi penting. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup bisnis kita juga ya, kadang-kadang kita bisa berhenti di titik-titik padahal kalau kita terusin dikit lagi, kita bisa aja sukses. Tapi kita buru nyerah. Macam-macam sebabnya karena kita merasa sudah terlalu lama ya meletak di satu bidang, atau kadang-kadang kita juga ngerasa tergiur sama apa yang didapat sama orang lain. Jadi baru sebentar kita jalani, kita sudah tergiur untuk pindah ke tempat lain. Dan ini teman-teman akan mungkin sangat terjadi, akan sangat mungkin terjadi kalau kita nggak punya endurance. Nah oleh karena itu teman-teman dua hal penting tadi ya yang harus kalian bangun. Yang pertama adalah apa tadi? Ya, yang pertama adalah proaktif, ya itu yang harus kalian bangun, kalian biasakan. Dan yang kedua adalah kalian harus bangun juga endurance kalian. Bikin program, bikin komitmen sama diri sendiri. Bagaimana saya kemudian bisa punya sikap proaktif dan bagaimana kemudian saya bisa membangun endurance yang membuat saya bisa lebih tahan, lebih kuat dalam menjalani hari-hari saya sebagai seorang entrepreneur. Rencanakan semuanya teman-teman, think big, ya, tapi start small dan lakukan saat ini juga. Dan jangan ditunda. Allahu a'lam bishawab, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bahan sudah saya upload di e-learning. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan tanyakan di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.